menelusuri tempat-tempat yang sering dilewati predator buaya muara. Jadi kemarin tuh banyak banget dari kalian ya kan ngerekomendasikan biar aku tuh pasang plang di sini, Bang. Coba pasang plang Bang gitu kan. Oke, jadi hari ini aku tuh mau survei dulu ya kan di mana tempat-tempat predator yang dia sering berada di situ, berada di tempat warga sering beraktivitas, guys. Jadi karena memang di Kalimantan ini dari dulu ya kan, khususnya di Kutai Timur ini, memang buaya muara ini termasuk predator yang sangat ganas, guys. Tercatat mungkin dalam 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini sudah berapa puluh orang yang tewas gitu kan. Bahkan ada yang luka-luka gitu karena serangan predator buaya muara ini, guys. Dan saya pun juga selalu mengingatkan di sini buat kalian perantau pendatang yang nggak tahu bahwasanya di Sungai Kalimantan ini banyak predator buaya muaranya gitu kan. Selalu hati-hati, selalu waspada ketika beraktivitas di sekitaran Sungai Kalimantan. Tidak terkecuali dengan orang yang suka mancing dan mungkin melakukan aktivitas-aktivitas lainnya gitu kan. Supaya selalu hati-hati dan waspada. Karena memang insting buaya muara itu dia akan menerkam, menunggu sampai mangsanya itu benar-benar lalai dan nggak tahu bahwasanya di sungai itu ada ancaman gitu kan. Dan yang menjadi korban buaya muara ini rata-rata gitu kan, yaitu perantau dan pendatang karena mereka itu nggak tahu, guys. Jadi kalau Sungai Kalimantan ini banyak buaya muaranya, guys. Dan karena di sini tuh tempatnya tempat pertambangan gitu kan, banyak pabrik kelapa sawit. Jadi setiap bulan, setiap tahun itu orang-orang berdatangan, perantau pendatang itu banyak yang bermukim di sini, guys. Jadi tidak menutup kemungkinan setiap tahun itu orang keluar masuk datang ke sini dan mereka itu nggak tahu kalau Sungai Kalimantan ini banyak bahaya mengancam, guys. Salah satunya ya buaya muara ini. Dan untuk setahun ke belakang ini jangankan sungai besar kayak gini, guys. Jadi parit-parit, kanal-kanal, parit untuk arus air untuk ke persawahan itu bahkan sempat dihuni oleh buaya muara. Kadang-kadang anakan buaya muara itu hanyut gitu kan. Karena memang parit irigasi ini ya tembusannya ke muara. Nah, dari muara ini ya ada sungai alam kecil yang tembus ke pemukiman gitu. Bang, ngeri banget buayanya tembus-tembus sampai ke parit, sampai ke irigasi. Emang nggak ada evakuasi atau apa gitu, Bang? Dan kalau di sini kemarin sempat ada evakuasi ya kan, yang buaya muara itu masuk ke parit. Jadi evakuasinya itu ya ke sungai, guys. Jadi ya dari sungai itu ya balik lagi ke parit gitu kan. Jadi ya menurut saya percuma saja dievakuasi seperti itu gitu kan. Dan di sini saya akan menuju ke parit alam. Jadi parit alam ini adalah ujungnya itu ya sungai di bawah itu. Jadi sungai di bawah ini ya ujungnya ke muara sana, guys, ke Kampar yang aku bilang di video yang dulu itu ya kan. Nah, ini parit alamnya dan parit alam ini adalah menuju ke pemukiman gitu kan. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya parit alam ini ya kalau banjir itu buaya naik ke sini, guys. Nah, situ. Nah, kalau sekarang nggak banjir tuh nggak ada airnya, tapi kalau banjir air sampai tinggi sampai nempel ke jembatan yang kayak di video yang kemarin, itu bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwasanya buaya itu naik-naik ke atas, guys. Dan ini tempat berikutnya yang rencana aku mau pasang plang ya kan. Kata warga yang sering panen sawit di sini, sering ada buaya muara berjemur di bawah sana, guys gitu. Memang dia tidak naik ke atas ke tempat orang panen sawit, cuman ya di sini sering banget buaya muara itu berjemur di bawah sana karena memang sungai itu tidak terlalu rimbun dan cahaya panas matahari itu masuk ke samping-samping area sungai. Dan di sini juga aku mau sekaligus jawab gitu kan buat orang-orang di luar Kalimantan yang kemarin nanya, "Bang, aku nggak percaya kok di Kalimantan itu pohon sawitnya sampai tingginya lebih dari 10 meter." Nah, ini, guys, kalian saksikan sendiri, aku sepil ya satu-satu pohon sawit. Ini pohon sawit di sini itu ada yang 13 meter, 14 meter, bahkan 15 meter, guys. Terus kalian bingung bagaimana panennya ya? Panennya itu ya disambung-sambung, guys. Untuk untuk ngambil buahnya itu mereka pasti disambung-sambung panennya gitu kan. Insya Allah kalau ada waktu, lain waktu nanti aku tunjukin, aku sepilkan kalau pas pemanennya itu ada, guys. Dan ini tempat selanjutnya atau tempat yang ketiga ya, guys. Dan di situ kita masih menjumpai juga parit alam tuh betapa dalamnya. Ini dalam kondisi nggak banjir ya, guys, tuh. Parit alamnya dalam banget. Ini tembusannya ya ke pemukiman sana, guys, ke parit-parit, ke persawahan orang-orang, guys. Jadi bahaya banget di sini kalau keadaan banjir itu. Ya bahkan sering itu didapati buaya muara masuk ke parit-parit ke perkampungan, guys. Nah, di sini juga kabarnya banyak banget buaya muara berkumpul gitu keluar masuk dari parit alam ini ke sungai besar ini gitu kan. Dan rencana di sini juga kita akan tempatkan plang karena di sini juga kemarin juga karena banyak ikannya gitu kan. Orang-orang dari luar itu sering mancing di sini gitu kan. Kadang-kadang sering mancing udang, mancing ikan baung gitu kan. Jadi kita akan kasih pelang nanti di sini bahwasanya tulisannya awas hati-hati buaya ganas gitu kan. Dan mungkin sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu kasih saran-saran untuk kedepannya itu. Saya berharap banget buat kalian kasih saran apa lagi ya, guys, biar kedepannya kita sama-sama mengingatkan dan sama-sama menjaga teman-teman yang nggak tahu bahwasanya Sungai Kalimantan ini berbahaya dan banyak buaya predator. Sekian, makasih.